Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencerminan atau biasa disebut sebagai refleksi untuk memenuhi tugas geometri transformasi dari dosen pengampu Ibu Kurnia Ahadiah. Terdapat definisi dari pencerminan, yaitu sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Nah, mu G ini merupakan lambang dari pencerminan. Oke. Jika P merupakan elemen dari garis G, maka pencerminan dari titik P merupakan titik P itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar A. Ini titik P merupakan elemen dari garis G. Nah, pencerminan dari titik P merupakan titik P itu sendiri. Kemudian untuk jika P bukan merupakan elemen dari garis G, maka pencerminan dari titik P akan sama dengan titik Q. Sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Dapat dilihat pada gambar B. Sekarang kita misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.12. Kita disuruh untuk melukis titik A aksen sehingga A aksen merupakan pencerminan dari titik A, kemudian titik B aksen sehingga titik B aksen merupakan pencerminan dari titik B, dan yang terakhir adalah titik C aksen sehingga C aksen merupakan pencerminan dari titik C. Sebelum kita melukis pencerminan-pencerminan tersebut, kita harus mengetahui dulu apa yang didapatkan dari gambar dan penjelasan tadi. Oke. Yang pertama yaitu A aksen yang merupakan pencerminan dari titik A kita dapatkan karena A aksen merupakan pencerminan dari titik A dan A bukan merupakan elemen dari garis G, maka garis G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Apabila terdapat himpunan N yang merupakan irisan dari garis L dan garis G, maka jarak antara A dan N akan sama dengan jarak antara N dan A aksen. Dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kemudian untuk B aksen yang merupakan pencerminan dari titik B, karena B aksen merupakan pencerminan dari titik B dan B merupakan elemen dari garis G, maka B aksen akan sama dengan B, atau dapat ditulis dari pencerminan dari B aksen, maksud saya pencerminan dari titik B akan menghasilkan titik B itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk yang C yaitu titik C aksen, sehingga C aksen akan sama dengan pencerminan dari titik C. Karena C aksen akan sama dengan pencerminan dari titik C dan
C merupakan elemen dari garis G, maka garis G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Akibatnya apa? Yaitu C aksen terletak pada garis M yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis G. Sehingga jika terdapat himpunan M yang merupakan irisan dari garis M dan garis G, maka jarak antara C dan M akan sama dengan jarak antara M dan C aksen. Dan titik C dengan titik C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Sehingga dapat diketahui lukisannya, yaitu yang pertama caranya, buatlah garis L melalui titik A yang tegak lurus dengan garis G. Kemudian cari himpunan N yang merupakan irisan dari garis L dan garis G. Lalu buatlah ruas garis NA aksen yang sebangun dengan ruas garis AN. Sehingga NA aksen merupakan elemen dari garis L dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Dapat dilihat pada gambar ya. Ini merupakan garis L. Sedangkan ini merupakan himpunan dari N yang merupakan irisan dari garis L dan garis G. Kalau yang B tadi jelas ya, karena pencerminan dari titik B ya titik B itu sendiri. Jadi B aksen sama dengan B. Oke, kemudian yang C, buatlah garis M melalui titik C yang tegak lurus dengan garis G. Kemudian kita cari himpunan M yang merupakan irisan dari garis M dan garis G. Buatlah ruas garis MC aksen yang sebangun atau yang kongruen dengan ruas garis CM. Sehingga ruas garis MC aksen merupakan subset atau himpunan bagian dari garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis M dan ini garis G. Kemudian himpunan M ini terletak di sini, yaitu irisan dari garis M dan garis G. Seperti itu. Sekarang kita ke materi pencerminan sebagai suatu isometri. Nah, di sini terdapat teorema 2.4, yaitu setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Kita akan membuktikan. Nah, di sini berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan suatu isometri, dan yang terakhir adalah pencerminan suatu isometri lawan. Nah, di sini kita ambil sebarang pencerminan yang dinamakan dengan mu G. Kita akan membuktikan yang A ya, yaitu pencerminan merupakan suatu transformasi. Yaitu di sini mu G sebagai suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan mu G sebagai suatu transformasi, maka kita perlu membuktikan 3 hal, yaitu mu G merupakan suatu fungsi dari V ke V,
yang merupakan pada bidang Euclides. Kemudian yang kedua adalah mu G merupakan suatu fungsi kepada atau fungsi surjektif, dan yang terakhir adalah mu G merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kita akan membuktikan yang pertama, yaitu mu G merupakan suatu fungsi dari V ke V. Berdasarkan dari definisi 2.6, jelas bahwa domain dari mu G atau pencerminan tersebut adalah V, yaitu bidang Euclides. Daerah hasil dari mu G juga pada V, sebab apabila kalian mengambil titik X yang merupakan elemen dari V, akan didapat dua kasus, yaitu X merupakan elemen dari garis G atau X merupakan bukan elemen dari garis G. Untuk kasus yang pertama, yaitu titik X yang merupakan elemen dari garis G, maka dapat diketahui pencerminan dari titik X akan sama dengan titik X yang merupakan elemen dari V. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu untuk titik X yang bukan merupakan elemen dari garis G, akan ditemukan pencerminan dari titik X akan sama dengan titik Y, di mana garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya, ruas garis XY merupakan subset atau himpunan bagian dari V, sehingga Y merupakan elemen dari V. Artinya, mu G atau pencerminan tersebut adalah bidang V, juga ada di bidang V. Dapat disimpulkan bahwa mu G atau pencerminan tersebut merupakan suatu fungsi dari V ke V. Seperti itu. Oke. Kemudian pembuktian bahwa mu G merupakan suatu fungsi kepada atau fungsi yang surjektif. Kita ambil titik Y yang merupakan elemen dari V. Artinya, Y merupakan elemen dari garis G atau Y bukan merupakan elemen dari garis G. Jadi terdapat dua kasus. Untuk Y merupakan elemen dari garis G, ada prapeta titik X akan sama dengan titik Y, sehingga pencerminan dari titik X akan sama dengan titik Y. Untuk Y yang bukan merupakan elemen dari garis G, maka titik X merupakan elemen dari V, sehingga garis G merupakan fungsi dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa pencerminan dari titik X akan sama dengan titik Y. Artinya, Y merupakan prapeta, artinya Y mempunyai prapeta, yaitu X, yaitu titik X. Karena setiap titik Y merupakan elemen dari V, selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan suatu fungsi kepada atau fungsi yang surjektif. Telah terbukti. Oke, kemudian yang ketiga, untuk membuktikan bahwa mu G merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi yang injektif. Kita ambil dua titik sebarang, yaitu titik A dan titik B, yang merupakan elemen dari V, sehingga pencerminan dari titik A akan sama dengan pencerminan dari titik B. Misalkan C merupakan hasil dari pencerminan dari titik A, maka akan sama dengan pencerminan dari titik B juga.
Artinya, titik C merupakan elemen dari garis G atau titik C bukan merupakan elemen dari garis G. Untuk titik C yang merupakan elemen dari garis G, maka titik A dan B merupakan elemen dari garis G. Akibatnya, pencerminan dari titik A akan sama dengan titik A itu sendiri. Dan pencerminan dari titik B akan sama dengan titik B itu sendiri. Jadi dapat diketahui titik A akan sama dengan titik B. Untuk kasus yang kedua, titik C yang bukan merupakan elemen dari garis G. Garis G di sini merupakan sumbu dari AC dan BC. Akibatnya, titik A akan sama dengan titik B. Untuk setiap pasang titik A dan B yang merupakan elemen dari V, sehingga pencerminan dari titik A akan sama dengan pencerminan dari titik B, yang mengakibatkan A sama dengan B. Maka di sini dapat diketahui bahwa mu G merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi yang injektif. Karena mu G merupakan suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka mu G merupakan suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa mu G merupakan suatu transformasi. Nah, untuk pembuktian yang B, C, dan D berdasarkan pengetahuan kalian pada contoh 2.1, Anda dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya, Anda telah menunjukkan bahwa mu G suatu isometri. Kemudian, berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, Anda dapat menyimpulkan bahwa mu G merupakan suatu isometri lawan. Baik, di sini terdapat definisi 2.7, yaitu suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. 2.5, yaitu setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Kita akan membuktikannya. Ambil pencerminan pada garis dinamakan mu G. Ditunjukkan bahwa inverse dari mu G akan sama dengan mu G. Kita ambil titik X sebarang titik pada V. Maka terdapat dua kemungkinan, yaitu titik X merupakan elemen dari garis G atau titik X bukan merupakan elemen dari garis G. Kemungkinan yang pertama, yaitu untuk titik X merupakan elemen dari garis G. Di sini mu G dikomposisikan dengan mu G, atau refleksi dikomposisikan dengan refleksi dari titik X akan bernilai di sini ya, titik X yang direfleksikan kemudian direfleksikan lagi. Jadi direfleksikannya itu dua kali. Nah, di sini dapat diketahui bahwa refleksi dari titik X, karena di sini X merupakan elemen dari garis G, maka akan dihasilkan X itu sendiri. Jadi refleksi atau pencerminan dari titik X akan menghasilkan titik X sendiri, titik X itu sendiri. Kemudian dicerminkan lagi atau direfleksikan lagi dengan mu G kan, maka juga akan menghasilkan titik X itu sendiri, sehingga dapat ditulis epsilon X karena merupakan identitas ya, menghasilkan
X itu sendiri. Kemudian untuk X yang bukan merupakan elemen dari garis G, misalkan pencerminan dari titik X akan sama dengan titik Y, mengakibatkan garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya sama dengan garis G sumbu dari ruas garis YX, sebab ruas garis XY sama dengan ruas garis YX. Jadi pencerminan dari titik Y akan sama dengan titik X. Coba kita lihat, perhatikan bahwa refleksi dikomposisikan dengan refleksi dari X, kemudian ditransformasikan, akan menghasilkan, dapat didefinisikan ya, dari definisi komposisi, maka dapat ditulis seperti ini, yaitu titik X direfleksikan 2 kali. Kemudian di sini mu G atau pencerminan dari titik X akan bernilai Y. Karena di sini misalkan pencerminan X akan sama dengan Y. Nah, diketahui seperti ini. Sehingga dari refleksi atau pencerminan dari titik Y akan bernilai titik X ini, sehingga hasilnya titik X, maka dapat ditulis epsilon X seperti ini. Karena hasil dari refleksi kemudian dikomposisikan dengan refleksi itu pada titik X, ya menghasilkan titik X itu sendiri. Jadi komposisi dari mu G dengan mu G dari titik X akan sama dengan epsilon X untuk setiap titik X yang merupakan elemen dari V. Akibatnya mu G bulatan atau komposisi mu G akan sama dengan epsilon, yaitu dirinya sendiri. Jadi inverse dari mu G akan sama dengan mu G. Inverse dari refleksi atau pencerminan merupakan pencerminan itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.